Hmm. Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Rabu tanggal 17 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana. Kalau kita lihat di sini sih secara teknikal IHSG hitungannya masih cukup bagus ya, walaupun hari ini sebagian saham-saham utama di IHSG koreksi, tapi secara teknikalnya IHSG masih bisa bertahan di area resistennya di atas 7920. Tadi sih sempat turun koreksi, sempat merah. Uji area supportnya ini cuman masih dijaga untuk hari ini. Di awal market dibuka hijau dulu, langsung open gap atas, jadi opennya di 7979 untuk IHSG, kemudian koreksi, uji area supportnya dan dijaga di atas itu. Jadi untuk IHSG hitungannya ya secara teknikal masih aman ya hari ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk transaksinya di IHSG hari ini tanggal 16 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan hari ini asingnya net sell. Asingnya net sell ya, keluar, walaupun kalau kita lihat nilainya untungnya nggak terlalu besar ya. Dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya hari ini IHSG itu nggak terlalu ramai, bahkan cenderung sepi sih kalau kita bandingkan dengan hari-hari kemarin ya. Yang paling besar ya transaksinya Bank BCA 1 triliunan sih Mas Yan. Cuman untuk Bank BRI, Bumi, BRMS, Bank Mandiri ke bawah ini ya seperti ini. Jadi nggak seramai yang kemarin-kemarin. Dan untuk asingnya net sell untungnya nggak terlalu besar. Semoga aja besok nggak jualan lagi ya untuk asingnya di IHSG. Hari ini yang paling banyak dijual oleh asing ada saham Bank Mandiri, masih Bank Mandiri ya. Kemudian BBCA hari ini asingnya keluar lagi di IHSG, net sell 130. Asingnya keluar lagi di BBCA, maksudnya net sell 130,9 M. Kemudian keluar di Bumi, MTEK, CDIA, BRPT, Goto ya. Ini saham-saham yang hari ini paling banyak dijual oleh asing. Kemudian yang paling banyak dibeli ada BRMS ya, masih BRMS. Kemudian Telkom, Bank BRI, asingnya masih masuk walaupun hari ini cuman net buy 38,6 M ya. Oke, kalau lihat hari ini asingnya net sell. Kalau kita lihat untuk kondisi marketnya secara global gimana, kita cek dulu untuk indeks Asia ya. Hari ini untuk Nikkei ditutup naik 0,30%. Kospi ya, Kospi 1,24%, lumayan tinggi. Hang Seng yang koreksi tipis 0,03%. Ini untuk indeks Asia hari ini sebenarnya didominasi hijau. Termasuk IHSG kan hijau ya, walaupun candlenya merah, cuman hitungannya masih ditutup hijau, naik 0,26%. Kita lihat hari ini yang menarik itu harga emas ya. Harga emas itu naik cukup tinggi. Pas video ini kita buat, ini kita lihat bareng-bareng ya untuk harga emas ke area resistennya ya. Jadi hari ini akhirnya nyentuh level 3730-an ya. Udah sering kita bahas dari kemarin-kemarin kalau target price emas dalam waktu dekat itu akan ke level 3730-an dan hari ini match. Jadi mungkin untuk besok agak rawan koreksi sebenarnya untuk emas setelah nyentuh level 3700-an ini. Ya solusinya jangan buru-buru ambil buy kalau udah taking profit ya. Tapi disclaimer kalau mau pasang short selling, pasang sell dulu kemudian nanti TP di harga yang lebih rendah juga disclaimer ya kalau main di futures. Cuman ya tetap hati-hati karena ini trennya masih bullish ya untuk emas. Walaupun untuk beberapa hari ke depan mungkin ada potensi koreksi, potensi ya, bukan pasti tapi potensi. Kita lihat untuk harga Bitcoin ya, Bitcoin ada di level 115.300-an US dollar per coin, jadi masih sideways di level ini. Ya yang bagus itu emas ya, lagi bagus. Ini ada sentimen apa ya? Untuk
Crude oil udah lama nggak kita cek ya. Coba kita lihat untuk harga crude oil pas video ini kita buat sebenarnya masih normal di 67 US dollar per barel untuk Brent dan 63,7 US dollar per barel untuk WTI. Jadi masih aman untuk harga minyak. Yang nggak aman itu harga emas ya. Udah mau mendekati berapa ini? 4.000 US dollar loh, bukan 4.000 apa, 4.000 US dollar per reals. Ini kalau kita rupiahkan ya udah di atas 2 juta. Apalagi kalau kita lihat untuk terus rupiahnya yang dibilang menguat enggak juga ya. Ini balik lagi ke level 16.400-an. Jadi rupiahnya juga masih di tinggi. Ya tukar rupiah, harga emasnya juga naik ya. Udah harga emas di Indonesia ya agak susah dijangkau ya. Karena agak susah dijangkau apa ya? Udah di atas 2 juta untuk emas. Ya itulah ya, kalau mau investasi sebenarnya udah telat ya. Kalau mau investasi emas di sekarang itu, ini menurut saya ya udah telat. Tapi kalau menurut marketing ya bagus, ini naik terus ya. Jadi tinggal teman-teman mau pilih atas siapa ya. Walaupun masih ada potensi naik untuk emas itu karena apa ya? Ya kalau kondisi geopolitiknya seperti ini, kemudian kondisinya nggak 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 damai-damai aja, untuk maksudnya ada perang atau konflik di Timur Tengah masihan ada, itu kemungkinan yang bikin harga emas naik. Jadi kalau dibilang mahal ya udah mahal karena biaya produksinya paling berapa di 1000-an lebih ya. Jadi 1000, di bawah 1.500 US dollar lah yang pastinya kemungkinan untuk produksi emas per troy ounce. Jadi di harga sekarang itu udah lumayan mahal. Tapi apakah bisa naik lagi atau enggak itu tergantung ya. Tergantung sentimennya gimana. Jadi nggak ada jaminan untuk emas sampai puluhan tahun ke depan naik terus, itu nggak ada jaminan. Pasti ada kemungkinan buat koreksi. Tapi gimana ya? Ya mungkin punya pendapat masing-masing. Termasuk teman-teman bisa ditulis di kolom komentar untuk pendapatnya mengenai harga emas. Ini mau sampai ke berapa ya? Nah ini udah ya udah bullish, trennya masih bullish ya. Apakah akan naik terus? Kemungkinan bisa jadi, tapi ya menyesuaikan juga dengan kurs nilai mata uang masing-masing negara ya. Oke, itu untuk harga emasnya. Selanjutnya kita akan cek langsung aja ya ke saham yang pertama. Nanti kelamaan. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. BBCA hari ini koreksi lumayan dalam 1,25% ke level 7925, dan hari ini Bank BCA tadi di distribusi asing 100 eman lebih ya. Walaupun tadi pagi dibuka hijau untuk BBCA, opennya di 8.050, cuman ya ini langsung turun plus di 7925. Kalau secara teknikalnya supportnya masih di 7.800 sih. Jadi untuk minggu ini pantau aja level 7.800 ini, apakah semoga aja bisa bertahan di atas itu ya untuk Bank BCA. Kalau kita lihat di sini Bank BCA hari ini tanggal 16, hitungannya ada yang distribusi, walaupun yang nampung juga asing ini, cuman yang jualan paling banyak asing yaitu ZP sebesar 203,1 M ya. ZP versi asing ini net sell 207,1 M. Kemudian AK KZ ini versi asing juga keluar, AK KZ DXCC ya. Jadi yang keluar itu nilainya lebih besar dibandingkan yang masuk untuk saham BBCA. Untuk lokalnya sendiri ada CCOD dan sebagian investor retail ternyata hari ini yang nampung ya untuk saham BBCA. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini masuk ya, semoga aja tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kalau misal besok turun itu nggak terlalu khawatir ya kalau untuk tujuannya untuk jangka panjang.
Nah, kalau turun bisa pantau aja seperti tadi 7.800 apakah bisa bertahan atau enggak. Semoga aja sih bisa ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. BRI hari ini aslinya masih masuk walaupun harga sahamnya koreksi. Ya mungkin untuk teknikalnya masih di sini ya, supportnya masih di 4040 selama nggak jebol aja, mudah-mudahan aman untuk Bank BRI. Apalagi ini untuk asingnya cenderung masuk ya, sampai hari ini pun masih masuk walaupun hari ini nggak terlalu banyak untuk asing masuk di Bank BRI. Ini Bank Mandiri ya, belum diupdate ternyata kuartal 2-nya di Stockbit. Kita itu akan cek saham Bank BRI, transaksi hari ini gimana. Bank BRI hari ini transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya sendiri net sell karena asingnya net buy. Untuk asingnya yang akumulasi ada ZP, walaupun ini sebenarnya cenderung trading ya, walaupun masuknya net buy-nya lumayan banyak 123,4 M, cuma nilai transaksinya cukup besar hari ini 400-an M, jadi nggak akumulasi banget untuk ZP versi asing di saham Bank BRI hari ini. Market makernya ZP, YU, AK, dan ketiga-tiganya net buy sih. Ya mungkin hari ini IHS Bank 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 BRI koreksi karena perbankan yang lain juga merah ya, bahkan Bank BCA naik turunnya lumayan dalam 1%-an lebih. Jadi untuk besok untuk saham Bank BRI ya kalau IHSG bisa bertahan di resist di atas sih kemungkinan masih aman ini untuk saham BBRI. Patokan aja mungkin kalau merah ya, kalau mau average down lagi bisa pantau 4030 atau kalau mau nambah muatan ya itu kalau merah, tapi kalau hijau target price atau resisten tertekannya di 4200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini asingnya malah keluar lagi nih di saham Bank Mandiri ya. Secara teknikalnya nggak terlalu bagus karena gagal bertahan di atas 4530. Jadi ya sebenarnya makin turun itu makin menarik untuk Bank Mandiri. Maksudnya menarik buat yang punya cash ya, buat yang nggak punya cash ya nggak menarik juga. Jadi untuk saham Bank Mandiri coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Mana tadi? Bank Mandiri ya. BMRI hari ini asingnya keluar dan yang keluar ada AK versi asing. Net sell 184,4 M, kemudian DX, TP, MG ini versi asing juga. Kan asing sini lokal ya sebagian. DX-nya asing, TP-nya asing. Ini investor asing yang keluar hari ini di Bank Mandiri. Paling banyak AK, dan kalau kita lihat AK juga cenderung distribusi sih hari ini di Bank Mandiri sebesar 184 M, dan yang nampung lokalnya net buy ya, walaupun sebagian investor asing nampung cuman distribusinya lebih besar. Untuk lokalnya sendiri didominasi retail lagi yang masuk, jadi harga sahamnya nggak dijaga ya, nggak kejaga, bukan nggak dijaga, nggak kejaga. Untuk besok sih mungkin ini aja ya kalau udah punya posisi dan floating, misal floating loss di saham Bank Mandiri ya sabar dulu, jangan buru-buru buat cut loss ya, tapi disclaimer kalau ada pandangan saham lain yang lebih profitable atau ada potensi lebih untuk capital gain-nya di saham yang lain juga disclaimer kalau mau pindah. Tapi kalau menurut saya sih mending sabar aja dulu ya untuk Bank Mandiri ini, karena hitungannya melihat IHSG-nya udah di atas dan saham-saham perbankan khususnya Bank Mandiri ini masih di bawah, itu sebenarnya malah kesempatan yang bagus buat nambah posisi.
Tapi resikonya ya tadi kalau banyak retail yang masuk, nggak ada yang naikin. Kecuali asing juga ikutan masuk dengan jumlah yang banyak, ikut nge-HK lah itu mungkin bisa naik. Tapi tunggu momen aja ya, tunggu waktu aja. Yang penting sabar, kalau nggak sabar ya tinggal antisipasi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya untuk besok masih pantau ini ya, 4530 itu area resistnya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari ini juga merah ya, jadi ya Bank Buku 4 didominasi merah, merah semua. Bank BNI kemarin jebol support, hari ini juga sebenarnya tadi sempat nyentuh supportnya di 4330 ya untuk Bank BNI, cuman dijaga hari ini. Jadi open gap atas, opennya di resist, kemudian turun, nguji support, dijaga di area support, ditarik naik lagi, close di 34370. Jadi ini secara teknikalnya untuk Bank BNI ya masih aman sih, bisa bertahan di atas 4320. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di supportnya ini ya lumayan floating profit, walaupun belum terlalu besar ya floating profitnya. Ya untuk besok sih pantau ini aja, semoga aja nggak jebol di bawah 4330 untuk Bank BNI ya. Kalau besok hijau, target price-nya di 4430, itu resisten terdekat breakdown atas 4430, ngejar 4580. Mungkin kalau mau entry ya momentum momen yang bagusnya di area support ini 4320. Kalau di 4370 kalau untuk trading agak nanggung, tapi disclaimer. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BNI ya. Hari ini tanggal 16 September, hitungannya malah didistribusi oleh asing cukup lumayan. AK net sell 33M ya, dan selain asing lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu KZ, BB, AK versi lokal jualan lumayan juga. Ya nampung retail ya, sebagian CC, SQ, YP, OD, NI, kemudian XI, XL ya. Cukup banyak retail masuk, harga sahamnya merah. Untuk besok hati-hati aja ya, kalau misal IHSG atau di awal market ini merah untuk Bank BNI, ya mungkin pantau lagi 4320 kalau ada tanda-tanda buat pullback naik kalau mau masuk. Tapi kalau merah malah jebol ya tunggu lagi di 4240. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari ini naik lumayan tinggi, 3% ke level 3600 ya untuk saham Antam. Di awal market langsung dibuka hijau, turun dikit kemudian ditarik naik lagi ya. Jadi kemarin mentok di sini ya di 3390, cuman balik naik lagi di hari selanjutnya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Antam tanggal 16 September. Kalau kita lihat sih sebenarnya ya yang jualan asing, yang nampung juga asing ya. Jadi untuk lokalnya lebih banyak net sell-nya. Jadi untuk lokalnya net sell, dan kalau kita lihat untuk lokalnya yang keluar itu didominasi broker-broker retail. XL, YP, OD, XI, PD. Jadi mungkin sebagian investor retail hari ini taking profit. Harga Antamnya ditutup hijau. Kalau lihat sih ya tetap di harga tertingginya hari ini ya 3600. Jadi kayaknya untuk besok ada potensi mungkin hijau dulu di awal market. Tapi habis itu apakah lanjut naik atau sideways dulu di area sini, yaitu tergantung buyer sellernya ya, apakah ramai atau enggak untuk besok. Ya mungkin kalau volumenya bagus untuk Antam ya cenderung naik, tapi kalau volumenya biasa aja mungkin akan sideways dulu di area 3470-an ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham kita
akan cek saham Bumi ya. Coba kita lihat untuk Bumi, udah lama banget ini nggak kita bahas. Karena hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi ya, untuk saham Bumi itu sempat ke 123. Jadi sedikit open gap atas di awal market, koreksi dikit ke area support dan ngegas. Habis naik tinggi turun lagi. Jadi sangat volatile untuk saham Bumi ini, sangat volatile. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini untuk Bumi. Hari ini siapa yang bikin Bumi menarik? Ternyata MG ya, MG sama YP, tapi kedua-duanya masih netball loh. Untuk MG itu nilai transaksinya 141 M dan masih netball 17,2 M. Kemudian untuk YP-nya masih netball 13,7, dan dua broker ini kalau kita ikuti, sering mengikuti dua broker ini ya, emang karakternya scalper ya, scalper. Kita lihat untuk MG rata-rata belinya ada di harga 118, untuk YP juga 118. Ini penutupannya di 115, jadi floating loss. Iya, rata-ratanya ya, maksudnya rata-ratanya floating loss. 3 poin itu lumayan untuk saham Bumi di harga sekarang. Itu mudah-mudahan saja untuk besok masih ada potensi digoreng naik lagi. Tinggal pantau 114, kalau bisa bertahan di atas itu cenderung naik untuk Bumi. Jadi kalau mau di harga sekarang sih disclaimer ya, antisipasinya kalau mau antisipasi misal jebol di bawah 112 itu diantisipasi aja kalau mau antisipasi. Itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, ini juga udah lama banget gak kita bahas, soalnya harga sahamnya makin nyungsep, makin turun ya. Turun perlahan ini nggak enak, apalagi buat yang nyangkut di saham ini cukup banyak ya. Pada naik malah yang ada tiap hari cenderung merah. Ini mendekati harga terendahnya waktu itu di 1600 ya, jadi pantau aja. Semoga aja nggak sampai buat low baru di bawah itu, karena kalau jebol di bawah 1600 ya mau kemana ini untuk saham Adaro ya. Waktu itu naik mentok cuma di 2300 saja dan turun. Ya mungkin buat teman-teman yang punya dana cash banyak ya, melihat saham seperti ini malah senang ya, tapi buat yang udah nyangkut ini yang kasihan, mau di-cut sayang, di hold malah makin turun. Jadi solusinya gimana ini? Coba kita lihat untuk pendapatannya gimana untuk Adaro di di, di kuartal 2 ya. Apakah ada tanda-tanda buat lebih baik lagi? Sebenarnya ada ya, walaupun ini secara kuartalan naik untuk saham Adaro itu, untuk pendapatannya dari 1,2 triliun ke 1,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat untuk hutangnya sih sebenarnya aman ya, sangat aman. Untuk neracanya ini aman untuk saham Adaro. Valuasinya juga nggak mahal sih, di harga sekarang itu hitungannya bisa dikatakan murah untuk saham Adaro. Jadi buat yang punya cash, kalau mau entry di saham ini ya lumayan rekomendasi ya. Buat yang punya cash dan belum punya posisi itu, buat yang nyangkut mau average ya resiko ditanggung sendiri ya. Kalau harga sahamnya nggak naik-naik ya sabar aja. Coba kita lihat untuk Adaro, transaksinya hari ini masih didistribusi ternyata. PD, KZ, YU, BB ini versi lokal atau asing ya? Asing ya, YU-nya asing, cuman PD, KZ, BB-nya versi lokal. Jadi kalau lihat transaksi hari ini sih didistribusi untuk Adaro, tapi kalau lihat valuasinya yang menarik sebenarnya bisa dimasukkan ke list ya buat teman-teman yang belum punya saham ini ya. Untuk harga sekarang bisa masuk ke list watch list buat dibeli. Tapi apa ya, ya disclaimer lah, selama nggak jebol aja di bawah 1600. Ancer-ancernya ini ya, supportnya dan resistennya lumayan tinggi di 1900, kalau bisa terjadi pullback naik.
Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK yang hari ini untuk BSBK turun 2%-an ya. Turun ke area supportnya 94. Walaupun tadi sempat jebol ke 91, cuman dijaga, ditarik naik lagi kelas di 94. Besok berarti lihat di awal marketnya gimana ya untuk saham BSBK. Kalau merah wait and see atau jangan buru-buru buat entry lah. Kalau udah entry kemudian jebol merah, disclaimer ya kalau mau antisipasi. Tapi ya gimana ya, ini coba kita lihat dulu untuk transaksinya. Hari ini BSBK tanggal 16 secara keseluruhannya sih sebenarnya nggak terlalu rame. Market-makernya malah YXL ya, masih net B 2,6 eman. Jadi ya scalpingan aja kalau mau masuk di sini ya, scalpingan aja dan jangan banyak-banyak, mungkin itu aja. Resistnya lumayan tinggi sebenarnya kalau besok bisa pullback naik ya, kalau tiba-tiba ada yang goreng, volumenya bagus, disclaimer kalau mau masuk. Nanti target price-nya bisa di 111, tapi kalau merah jangan buru-buru masuk, lihat bid over-nya, nanti habis gap-nya ini ketutup kalau apakah ada tanda-tanda pullback naik atau enggak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA ya. Hari ini CDIA juga koreksi, walaupun tadi sempat naik lumayan tinggi ke level 1590, cuman merah ya, ditutup merah. Open gap atas naik, turun close di 1485. Kalau kita lihat di sini untuk CDIA hari ini tanggal 16 September sih detailnya didominasi masuk XL, XI, CC, PD, YB, dan untuk lokalnya sendiri, untuk asingnya sendiri net sell ya, jadi di distribusi asing hari ini CDIA. Di distribusi asing, ditampung lokal turun. Lihat transaksi hari ini cenderung merah kayaknya untuk besok di awal market ya. Kalau merah ya jangan buru-buru entry, tunggu aja. Kalau secara teknikalnya di 1400. Ini support ya, dan resistennya masih di 1670. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham properti real ya. Real hari ini naik 10%, bahkan tadi sempat ke 117, lumayan tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 16 September. Malah cenderung didistribusi ini oleh MGAZ ya, dan yang nampung siapa? Yang nampung AGCC, sebagian retail juga nampung. Lihat transaksi hari ini didistribusi MG ya. Untuk besok karena ini volatilitasnya tinggi, jadi kalau mau masuk untuk trading aja dan jangan terlalu banyak ya. Kalau besok turun, support tertekannya di 85 ya. Kalau lihat transaksi hari ini di distribusi MG lumayan banyak ya, hati-hati kalau merah jangan buru-buru buat entry, tunggu di 85 aja. Tapi kalau naik ya patokan resisten tertekannya di 101. Di atas itu volumenya masih bagus, disclaimer kalau mau scalpingan ya. Nanti profit lumayan, mending diamankan aja, tapi kalau secara teknikalnya resistennya di 118. Oke, itu untuk saham real. Selanjutnya mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.